Haleluya. Ya Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih yang sungguh di hadapan Tuhan. Kalau sekiranya kami masih ada sampai dengan sore hari ini rahmat yang turun dari salib. Ini anugerah yang luar biasa yang Tuhan karuniakan buat kami. Kami sungguh-sungguh merasakan betapa Tuhan tidak membiarkan kami. Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang luar biasa. Dan biar hidup kami Tuhan yang sisa ini, kami terus mempersembahkan seluruhnya bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan kami tahu waktu kami ada dalam hadirat-Mu, kami naikkan syukur, hormat, pengagungan kami kepada Tuhan. Engkau sedang bersemayam dalam pujian umat-Mu. Dan kami tahu Tuhan, waktu kami menaikkan pujian kepada Tuhan, sedang sesuatu terjadi dalam hati kami, dalam roh kami, dalam hidup kami. Dan biar kami terus makin mengasihi Tuhan, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Waktu yang terbaik Tuhan, yang Tuhan siapkan buat kami untuk duduk diam mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan suara-Mu, mendengarkan petunjuk dan nasihat-Mu. Kami minta Tuhan Yesus tolong kami oleh roh-Mu. Ada sesuatu yang kami terima, kami tangkap dengan baik, sehingga firman Tuhan tidak sekedar kami dengar, tapi sungguh-sungguh mendapatkan tempat yang terbaik. Tidak dimakan oleh burung, tidak jatuh di tanah yang berbatu-batu yang bersemak, tapi sungguh-sungguh jatuh di lahan hati yang baik dan menghasilkan buah. Nama Tuhan dimuliakan. Ambil alih jam pemberitaan firman Tuhan dengan kuat kuasa roh Allah. Tempat ini dalam kemuliaan Tuhan, atmosfer dan teritorial tempat ini, dan sampai sejauh mana suara berita Injil diperdengarkan, hadir dan memberkati dan melawat kami. Kami patahkan setiap pekerjaan iblis sekali lagi Tuhan, dan biar hanya Tuhan yang ada di sini. Penuhi kami dengan sukacita oleh roh, dan hati yang terbuka lebar, mata yang tertuju kepada Tuhan untuk menerima firman Tuhan. Sekali lagi Tuhan, urapi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran-Mu, dan hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan saja. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami siap dengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan. Bapak, Ibu, kekasih Tuhan, Shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, yang oleh anugerahnya memberi kita kesempatan untuk beribadah dan mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini. Baik, mari kita buka Alkitab kita dari kitab Injil Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-27. Nanti saya ayat yang ke-17, lalu Bapak Ibu ayat yang ke-18, demikian seterusnya, dan ayat yang ke-27 kita baca bersama-sama. Baik, 2, 3, mulai. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, baik, kalau sudah dapat semua baru saya baca, sebab masih ada yang bunyi-bunyi. Baik. Sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik,
Apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Sama-sama, 2, 3. Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Baik, itu begitu jauh ya pembacaan firman Tuhan yang baru kita baca. Saya coba memberi tema untuk firman Tuhan ini, pokok pikirannya, harga yang harus kita bayar kalau kita mau ikut Tuhan sungguh-sungguh. Apa harganya? Apa yang harus kita buat? Supaya kita betul-betul kita bilang kita ikut Tuhan. Ada harga yang perlu dibayar. Bayarnya bukan dengan uang, tapi bayarnya dengan sikap kita, dengan aksi kita, dengan tindakan kita. Apa yang menjadi respon kita kalau kita mau ikut Tuhan sungguh-sungguh? Ini orang muda, dia seorang pemimpin di bidang agama atau di bidang pemerintahan. Alkitab tidak terlalu menjelaskannya, dia pimpin agama atau dia pimpin di pemerintahan, tapi dia seorang pemimpin yang dihormati oleh banyak orang. Itu dalam Injil Sinoptik yang lain, nanti lihat ada, di Matius ada, di Lukas ada. Tapi saya coba menyampaikan ini dari kitab Markus pasal yang ke-10. Ada banyak orang yang punya pandangan, kalau saya ikut persekutuan doa begini, sudah datang ke gereja, rajin baca Alkitab, ada berdoa lalu pakai atribut Kristen, kalung salib. Kalau saudara-saudara kita dari Katolik, kalung salib dengan patung yang sedikit tergantung di salib. Punya nama yang berbau Kristen, Maria Magdalena, Margareta, Elizabeth, Yohanes, Jonathan, Abigail.
nama berbau Kristen, nama bau Alkitab semua, dibilang bahwa itu Kristen sejati, tapi belum tentu, tidak sesederhana itu. So kalau kita lihat tadi orang muda ini dalam percakapan dengan Yesus, dia pun kehidupan rohani, kehidupan yang dilakukan sejak masih muda, semua dia sudah lakukan. Ayat 24, murid-muridnya tercengang mendengar, ayat yang ke-24, murid-muridnya tercengang mendengar perkataan itu, tetapi Yesus menyambung lagi, anak-anakku, alangkah sukarnya, alangkah sulitnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi ternyata untuk masuk ke kerajaan sorga tidak semudah yang kita bilang, oh saya rajin berdoa, saya rajin baca Alkitab, saya rajin persekutuan doa, saya rajin gereja, saya buat ini, nama saya ini, saya buat ini, saya sumbang ini, saya pimpin kor, saya apa segala macam yang berbau rohani. Dari kisah ini, dari cerita ini yang kita lihat, sebagai seorang yang masih muda dan punya banyak hal dan sudah melakukan banyak hal, punya banyak hal dan melakukan banyak hal. Ternyata harus ada harga yang harus dia bayar untuk betul-betul kalau mau masuk surga. Kalau betul-betul mau masuk kerajaan Allah. Makanya tadi saya bilang tidak sesederhana itu. Nah kalau data persekutuan doa saja belum jamin untuk masuk surga, apalagi kalau motivasi datang persekutuan doanya bengkok. Paham ya? Kalau saudara datang persekutuan doa dengan motif yang lain, tidak untuk mendapatkan Tuhan, tidak untuk menggapai Tuhan, tidak untuk merasakan Tuhan, tidak untuk fokus kepada Tuhan, lalu betul-betul mendapatkan sesuatu dalam ibadah itu, oh itu sudah saya rasa bukan, jangankan lihat, jangankan masuk, lihat saja sonde. Ada amin. Jadi betul-betul kalau yang namanya datang kepada Tuhan, artinya betul-betul gregetan datang kepada Tuhan. Betul-betul punya kerinduan hati yang datang kepada Tuhan. Nah kalau kita paparkan kita punya ikut Tuhan dengan ini orang punya ikut Tuhan menurut tradisi Yudaisme, kita kalah. Tapi Tuhan bilang masih kurang. Saudara lihat ini ayat ini. Tuhan bilang jangan membunuh. Ayat yang ke-19. Jangan membunuh. Jangan berzina. Jangan pencuri. Menyontek itu pencuri. Jangan omong kosong. Di sini ada yang pernah omong kosong. Semua ini kita pernah omong kosong. Jangan jadi saksi dusta. Jangan ambil orang atau si kurang orang puhak. Hormati papa dan mama. Beda taat kepada papa dan mama. Hormat yang taat itu beda loh. Papa biar bersina, mama biar bersina, atau mama tukang mamaki, tetap hormati orang tua. Tetapi jangan taat kepada orang tua yang model begitu. Kalau bapak bilang begini, lu petik ini orang pun mangga di sana dulu. Saudara jangan taat.
Tetap terhormat tapi jangan taat. Bisa mengerti ya? Bisa bedakan antara hormat orang tua dengan taat kepada orang tua. Taat, kalau taat perkataannya benar. Apa yang disuruh betul. Apa yang disuruh tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tapi kalau dia giring kita kepada yang tidak benar, jangan taat. Tapi tetap terhormat dia karena dia orang tua. Lalu ini orang muda bilang apa ayat yang ke-20? Semua itu beta suturuti sejak beta masih muda. Semua beta sulakukan. Ada di komunitas rohani, beta su ada. Pergi di sinagog, beta rajin pi sinagog. Mau kasih persembahan di sinagog, beta tambun. Sonde kurus, kerempeng. Orang lain kasih tepung, orang lain burung tekukur, beta lembu. Jadi bukan kambing domba, lembu. Beta suka kasih semua sejak masa mudaku. Nah, coba sekarang kita renungkan kita. Su 5.000 lah, tukar 500. Kalau dulu singgah di kios beli yang dulu permen yang merah-merah itu apa itu? Hopis. Kalau bilang permen gereja lagi Winston. Winston agak sedikit mahal. Kalau Hopis kan murah. Saya masih dapat 25 rupiah kan uri. Saya tidak dapat yang 5 rupiah tapi mulai dari 25 rupiah. Yang kasih lembu tambun saja Tuhan bilang masih kurang. Nah apalah yang kasih 25 rupiah, 500 rupiah, 1000 rupiah. Saya tidak bilang harus paksa saudara untuk kasih yang banyak. Tapi dari pola, dari sistem, dari cara hati kita ini memberi. Kadang-kadang kita tidak merasa bahwa pemberi segala sesuatu ini adalah Tuhan. Sampai untuk mengembalikan kepala kepada Tuhan lagi juga masih hitung-hitung. Sampai harus mesti berdebat dengan 1/10. Kak Ina tidak setuju tentang persepuluhan? Supaya saya jangan lanjut. Kak Ina tidak setuju tentang persepuluhan atau setuju sama ke beta? Saya setuju. Sebetulnya itu kan latihan motivasi kepada hidup kita. Tuhan ini bukan miskin sampai dia minta kita pun 10%. Saudara tidak kasih 10% juga dari dulu, Tuhan sedang bekerja. Karena kembalinya juga kepada kita. Tapi kalau kita masih berdebat lagi dengan jangan kasih perpuluhan nanti begini, itu pendeta perpuluhan. Lah, itu tanggung jawab pendeta. Dia mau mampus sedu ya, dia makan sembarang ya terserah dia. Tapi bukan urusan kita. Ada amin. Jadi kalau mau kasih saja ke gereja ya. Jangan tahan-tahan. Itu supaya belalang pelahap, belalang pelompat, belalang pengirip. Jangan kasih habis kita. Sebab kita mau tanam jagung, mau dapat 10 bulir. Tuhan tidak suruh kita tanam 1 bulir. Dia hanya minta 1, 2, 3 biji saja. Nanti dapat 1 pohon ada 3-4 bulir. Yang makan siapa? Kita juga. Yang begini saja Tuhan bilang masih kurang. Apalagi kita tawar-menawar dengan persembahan kita, dengan 10% kita, dengan yang sedikit pada kita, padahal semua itu dari Tuhan. Yang kasih kita kekuatan, makanya kita kerja, cari uang, dapat uang. Sebab kalau Tuhan mau kasih stop saja, sudah stop di situ. Harga apa yang harus dibayar oleh kita, seperti orang muda ini? Datang di hadapan Tuhan, dan mau hidup di dalam perintah Tuhan, ayat yang ke-17. Datang sama Tuhan. Lalu mau hidup di bawah perintah Tuhan. Kalau mau masuk surga. Itu harga yang dibayar, ayat yang ke-17. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia. Dan sambil bertelut,
Di hadapan Tuhan dia bertanya, guru guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Dia seorang muda yang kaya. Kaya, masih muda, punya segala sesuatu, seorang pemimpin. Nanti buka ayat Injil Sinoptik yang lain ya, supaya tahu ini orang seperti apa. Di sini saya singgung dia seorang muda, kaya raya, pemimpin, yang mau datang bertemu dengan Tuhan. Coba kita lihat di sekeliling kita. Coba kita lihat di sekitar kita. Yang banyak hadir di pertemuan-pertemuan ibadah di komunitas-komunitas sel, orang menengah ke bawah. Betul Pak Bayu? Kalaupun, kalau ini salah ya, kalaupun ada kelompok-kelompok yang sedikit berduit, yang kaya raya, tapi itu jarang. Tapi biasanya yang ada banyak berkumpul itu orang-orang menengah ke bawah. Bahkan lebih banyak orang di bawah. Tapi saudara lihat ini orang dia datang kepada Tuhan dengan cara berlari-lari. Jadi bukan terlambat, sudah lambat lagi makin slow. Supaya lihat baju model terakhirnya. Sepatu model terakhirnya. Sudah terlambat lagi duduk. Sudah datang terlambat di gereja. Nanti dia maju sampai duduk terdepan. Jadi dari mimbar lihat, dari belakang juga lihat. Ini seorang pemimpin datangnya berlari-lari. Bersegera. Itu membuktikan bahwa dia hidup itu selalu suka dengan yang namanya cepat, selalu suka yang namanya disiplin, selalu suka yang namanya gesit, dan melakukan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh. Makanya sampai datang kepada Yesus walaupun berduit, dia tidak santai. Kebanyakan kalau saya lihat dalam pertemuan-pertemuan itu, kalau orang-orang besar, orang berduit, orang berpangkat, itu makin slow. Tambah lagi nanti pendeta mesti jemput. Waktu dia mau datang, mau sambut dia. Karena nanti dia yang buka acara, pendeta juga mesti keluar kopi sambut. Padahal aturan Alkitab, dia yang sambut pendeta. Bayangkan berlari-lari, saya duduk. Seorang berlari-lari, pemimpin, seorang yang masih muda, seorang yang kaya raya, berlari-lari mendapatkan Tuhan. Lalu setelah dia dapatkan Tuhan, bukan dia selamat, lalu saya bilang, apa kabar yes, apa kabar sus? Sudah lihat Kak Nuri tadi apa? Dia berlutut. Ada di Kupang yang begitu atau ada di Indonesia? Ada orang di Indonesia yang berduit sampai tersungkur di hadapan Tuhan begitu. Malah waktu dia lihat orang jatuh tersungkur, miskin tersungkur berlutut, dia rasa aneh. Karena merasa dia punya uang, karena merasa dia punya nama, karena merasa dia punya jabatan. Tapi ini lihat saudara, mari pelajaran yang sungguh di hati kita. Kalau orang model begini saja, caranya seperti ini, apalagi saya ada amin. Aduh amin jangan fals. Amin. Amin. Yang berduit saja cepat seperti ini. Yang kaya saja seperti ini mendapatkan Tuhan dan mencari Tuhan saja. Sampai model seperti ini. Tuhan ajar beta. Beta soalnya punya apa-apa. Yang punya apa-apa saja sopan, rendah hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tersungkur di hadapan Tuhan. Dan kalau kita lihat tadi track recordnya, kehidupannya yang lalu, semua dia lakukan secara rohani menurut hukum Yudaisme. Menurut hukum agama Yahudi, dia semua sudah lakukan. Biasanya kalau orang yang sudah lakukan segala sesuatu, berkorban segala sesuatu begitu, dia sontaklok, dia sontalok pada siapa-siapa. Tapi saudara lihat waktu dia dapatkan Tuhan, dia jatuh tersungkur, berlutut di hadapan Tuhan. Jadi kalau datang di hadirat Tuhan itu dengan bersungguh-sungguh, amin. Berlutut di kaki Tuhan. Hati yang tunduk di hadapan Tuhan.
Lalu bilang sama Tuhan, Tuhan, beta ini tadi, Mama, siapa berdoa? 3 dong. Mama Asia, sama-sama orang Sikumana. Dia bilang apa? Saudara, kalau saudara dengar orang berdoa, itu dengar orang berdoa. Dia bilang, kami ini hanya debu. Dia bilang, kami ini hanya debu tanah Adama. Debu tanah liat. Jadi Adam itu bukan Tuhan yang kasih nama. Penulisnya yang kasih nama. Karena itu dari tanah merah. Adama artinya debu tanah liat. Kita ini abu, kita ini debu. Kalau sempat juga kita punya begini, sebetulnya kita dari debu tanah. Kalau sampai Maas dan Beta, Maina, ada kacamata ya, itu tambahan. Banyak yang buta ya, banyak yang suka mata 4. Kita ini debu yang dibentuk oleh Tuhan. Waktu diciptakan, Tuhan sudah bilang, jadilah manusia. Tapi dia ambil, tidak seperti dia ciptakan yang lain. Jadilah, maka semua jadi. Tapi kita dia ambil, supaya kita tahu diri, bahwa dari mana kita diambil, amin. Dan kalau kita tahu diri di mana kita ambil, jatuh tersungkur dong di hadapan Tuhan. Dia kalau dia seorang pemimpin agama, dia tidak perlu datang kepada Yesus. Tidak selevel anak tukang kayu dengan pemimpin agama. Dia bisa saja cukup dia suruh Yesus datang. Lalu dia coba berdiskusi seperti Herodes berdiskusi dengan ahli Taurat waktu Yesus lahir. Cukup kalau dia pemimpin agama gitu, panggil dia. Atau kalau dia pemimpin pemerintahan, tinggal dia suruh Yesus. Kalau dia pemimpin agama, dia panggil seperti dia berdiskusi dengan tokoh agama, seperti imam besar, kalau contohnya imam besar. Atau kalau dia seperti pemerintah tadi, dia model seperti Herodes, tinggal dia panggil. Apa susahnya? Kalau dia salah satu pemimpin agama. Hanya Alkitab tidak tulis dia pemimpin apa. Kalau dia seandainya kalau dia pemimpin agama, dia cukup datang, dia cukup berdiskusi dengan tokoh-tokoh agama untuk mengetahui kepastian hidup kekal itu seperti apa. So, ini perlu panggil dia anak tukang kayu, hidup kekal itu seperti apa. Maksud saya seperti itu ya. Kalau dia pemimpin agama, dia sebetulnya tidak perlu untuk ke Yesus atau tidak perlu, ataupun kalau dia sempat dia mau Yesus datang, dia panggil. Tapi setidaknya dia akan panggil dengan kawan yang sedikit selevel. Yang selevel dengan dia berdiskusi dengan ahli-ahli Taurat, dengan imam-imam kepala, bertanya untuk hidup kekal itu seperti apa. Cukup kan dia tanya kepada mereka. Ngapain tanya kepada Yesus? Dia datang dengan berlari-lari dan berlutut. Bertelut. Jadi bukan berlambat-lambat. Dia berlari-lari karena Yesus mau meneruskan perjalanannya. Seperti tadi ayat yang paling pertama itu, Yesus mau meneruskan perjalanannya. Ayat 17. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, Yesus mau teruskan dia perjalanan. Tapi dia bersegera. Dia tidak mau buang kesempatan. Dia tidak mau buang-buang waktu. Bersegera. Ke gereja bersegera. Ke persekutuan doa bersegera. Ke komunitas rohani bersegera. Mama Irni pernah ke bandara ya. Kalau mau berangkat keluar, mau naik pesawat. Mama bersegera atau berlambat-lambat sama ke persekutuan doa, sama ke gereja. Bersegera. Karena takut apa? Takut terlambat. Tapi kalau orang datang gereja, orang tidak takut terlambat. Karena pikirnya pintu sorga masih Yohanes bilang, itu pintu di sorga, utara, selatan, bagian timur, bagian barat, semua pintu-pintunya masih sedang terbuka semua. Wahyu 21. Nah mungkin itu
pintu yang dibelokkan oleh setan kepada kita. Jadi kalau pi Tuhan itu berlambat-lambat, tapi kalau pi bandara bersegera. Sampai kadang kita tidak bisa tidur, apalagi kalau pesawatnya terbang dari jam 3 lalu tiba jam 6.10 atau 6.15 di sini ya Pak. Citylink atau Batik. Itu kita tidak tidur. Apalagi kalau datangnya dari Bandung atau dari Bogor, kita mesti dari Bandung atau Bogor itu sekitar jam 11, jam 12 sudah harus berangkat menuju ke bandara. Lihat itu. Karena takut terlambat lalu tiketnya. Tapi kita tidak takut angus neraka. Kalau angus doi kita takut. Itu Pak Ridwan Huta Barat punya khotbah bilang begitu. Ada yang biasa dengar Pak Ridwan Huta Barat? Sebagai rasa hormat dia, rendah hatinya, pengagungannya. Mari kita bersegera. Kecuali kita puasa urat naik. Atau beta yang pernah saraf kejepit, untuk lipat kaki juga sering mati. Makanya kadang-kadang sudah lihat saya lunjurkan kaki. Nah kalau sehat-sehat apalagi masih muda, amin. Mari bersegera, berlari. Sekarang berlarinya kan pakai Grab, berlarinya pakai Maxim, berlarinya kendaraan kita pribadi, berlarinya banyak sekarang. Dia datang dan bertanya, guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Tuhan Yesus jawab dalam ayat 19 dan ayat yang ke-21. Jangan begini, jangan begini, jangan begini. Ayat yang ke-21. Ayat 21. Hanya satu lagi kekuranganmu, pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Nah, coba saudara bayangkan, ini masuk akal koson. Nah, setelah dijual habis dia makan apa? Lalu bilang lu datang ikut sama beta. Sedangkan yang undang itu mari ikut beta, dia bilang apa? Anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepala. Kalaupun ada kas yang dipegang oleh si bos bendahara, te bos curi-curi. Yudas Iskariot, dia pegang kas, tapi dia ambil. Dia pikir Tuhan Yesus tidak tahu. Mungkin ini perintah yang cukup berat ya. Tapi memang tidak mudah menjadi orang Kristen yang sejati. Tapi kalau ada roh Tuhan, ada kuasa Roh Kudus yang ajar hati kita, yang dianugerahkan akan memampukan kita melakukan perintah Tuhan. Mungkin sekarang tidak diajar untuk seperti begini, tapi artinya mari peduli dengan orang lain. Melihat kesusahan orang lain. Ternyata untuk hidup kekal seperti itu. Jadi bukan semudah itu tadi yang diomong beta lakukan semua. Tapi Tuhan bilang ada lagi yang setingkat lagi yang harus engkau lakukan. Dia ajar itu. Jadi mau dapatkan surga. Mau dapatkan rahmat dan berkat Tuhan. Mau melihat kenikmatan, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Mau rasakan sorga di bumi. Bersegera. Berlari-lari, bercepat-cepat, bersungguh-sungguh, punya motif yang benar kalau datang di hadapan Tuhan. Jadi bukan kalau saya datang di persekutuan supaya saya dapat ini, supaya. Bonusnya yang kita cari di luar, bukan kebenarannya. Kalau kita dapatkan Tuhan sumber kebenaran, dapat hati Tuhan, pasti dapat semua. Ya. Kalau kita dapat, kita mama pu hati, bapak pu hati nih, sampai kita tidak minta juga papa dan mama pasti tahu apa yang pantas untuk dikasih kepada anak. Anak pemalas, lalu sedikit-sedikit minta. Buat ini saja tidak mau, tapi sedikit-sedikit minta. Jadi mari jadi orang yang datang kepada Tuhan, datang di hadapan Tuhan, bersegera dengan Tuhan.
Yang kedua, harga yang harus kita bayar supaya melihat berkat Tuhan, melihat sorga, dapat hidup yang kekal seperti ayat firman Tuhan tadi. Ayat 21, hidup yang mau jadi berkat bagi orang lain. Tidak hidup untuk diri sendiri. Tidak hidup hanya untuk saya, dan untuk saya. Saya lupa ayatnya itu, saya tiba-tiba ingat, untukku dan untukku, untukku. Ada yang tahu ayatnya itu kah? Amsal 30 ayat 15. Orang yang hanya untuk dia punya diri sendiri saja. Si Linta mempunyai 2 anak perempuan. Untukku dan untukku. Ada 3 hal yang tak akan kenyang, ada 4 hal yang tak pernah berkata cukup. Jadi pokoknya untukku, semua untukku. Ini si Linta ini. Dia tidak perlu untuk orang lain, pokoknya untukku, dan untukku. Memang pemuda ini taat beragama, tidak pencuri, tidak menipu, tidak berdusta, tidak merugikan orang lain. Tetapi hanya berkaitan untuk dia pun diri sendiri. Tidak mencurikan untuk kepentingan diri sendiri. Betul? Tidak berdusta, ini kan untuk dia pun kepentingan diri. Tidak merampok, tidak ambil milik orang lain kan untuk dia sendiri. Tapi yang untuk orang lain yang mana? Kita datang beribadah kan untuk kita. Kita bekerja untuk kita bekerja dengan jujur kan untuk kita. Tapi sekarang yang untuk orang lain mana? Dia tidak mencuri. Artinya untuk dia. Tapi bukan untuk orang lain. Saya rasa saudara paham ya? Jadi ini semua yang dia lakukan tidak mencuri, tidak berdusta, tidak omong kosong, tidak bersinat, semua kan untuk dia. Nah yang perintah yang berikutnya, jualah itu kan untuk orang lain. Semua tadi kan untuk dia. Untuk kepentingan dia, untuk keperluan dia, untuk keselamatan dia, untuk kebahagiaan dia. Dia tidak mencuri supaya jangan masuk penjara, artinya untuk supaya dia lolos dari penjara. Bisa paham? Dia tidak berdusta, itu untuk menyelamatkan dia. Dia tidak pencuri supaya orang jangan tangkap dia sebagai pencuri. Artinya, dia mau diselamatkan dan tidak mau terjerumus. Tapi untuk yang berkaitan dengan orang lain kan, gimana? Tidak melakukan hal-hal yang dapat menolong orang lain. Tapi untuk tolong dirinya. Dia tidak mau omong kosong supaya jangan ajukan ke pengadilan, dia ini tukang omong kosong lalu masuk penjara. Dia itu untuk dia sendiri. Tapi untuk buat orang lain kan tidak. Itu Tuhan bilang satu yang masih kurang. Semua sudah, tapi konsepnya itu semua konsep untuk lakukan, untuk lu selamatkan lu sendiri. Tapi untuk orang lain belum. Ada amin. Yang ini nona-nona dong, ini yang nyong-nyong. Di sini ada yang sudah melayani ke kampung-kampung ikut Kaina dong melayani kah? Belum ya? Oh jangan, mesti keluar. Mesti duduk kayak Kaina. Kapan kok potong pi gunung? Mesti ada hati yang begitu. Ada amin? Jangan hanya rumah kuliah gereja segitiga bernama. Keluar supaya lihat orang susah seperti apa. Ada amin. Saya tahu orang susah itu waktu saya pergi gunung, waktu saya pergi desa. Itu sementara kuliah, saya tidak ada uang. Tapi saya melangkah dengan Tuhan. Saya omong sungguh-sungguh dari altar ini. Saya pu SPP dulu 120. Papa mama kirim 140 ribu, hanya 140 ribu, itu untuk 8 bulan. Jadi 120 supaya PSPP, 20 lu mati, hidup lu jungkir terbanting, melengeng, di situ sudah. Karena dong dengar beta ikut persekutuan doa. Dulu di Sumba itu bahasa apalagi berkanjang.
Itu kata berkanjang orang di Sumba itu kata yang keras. Dia itu kan hidupnya berkanjang di persekutuan doa. Saya biar kok dia makan dari persekutuan doa. Saudara lihat. Jadi waktu lihat orang susah itu waktu kita pi gunung, kita pi daerah, kita pi lihat sama-sama. Oh, ternyata ada banyak jiwa yang haus melapar tentang Tuhan, tentang kebenaran. Kita di sini mau apa? Mau TikTok, mau Instagram, mau YouTube. Nonton sampai mabok. Ada yang mabuk. Sampai ada yang ketiduran. Tapi di desa membutuhkan sentuhan-sentuhan. Kita sudah lakukan untuk kita pembagian. Nonton TikTok kan untuk kita pembagian supaya kita dikuatkan. Betul ya Kak Nuri? Kita nonton yang rohani di TikTok, kita nonton yang rohani di Instagram, kita nontonnya di YouTube, kita nonton segala macam, nonton di TV, semua. Kan semua untuk kita. Nah kapan kita kasih buat orang lain? Kapan kita pi berbagi? Jadi kalau ada hari-hari libur, jangan sibuk terlalu banyak di pantai. Ada amin. Ini saya ngomong sungguh-sungguh karena saudara orang persekutuan doa. Kalau saudara bukan orang persekutuan doa, beta akan omong. Tapi yang tertanam di persekutuan doa ini harus betul-betul punya hati keluar. Karena Tuhan bilang pergilah, bukan masuklah, bukan datanglah. Pergi supaya lihat. Jadikan orang lain murid, ada banyak murid yang on di sana. Kita murid mau sekolah apa saja. Sampai kita SD, saya punya anak baru kelas 5 SD. Tapi bahasa-bahasa tinggi, semua dia mengerti, dia omong habis. Nanti dia tanya, Bang, maksudnya ini dong omong begini, kenapa? Dia mengerti itu bahasa-bahasa tinggi. Karena kalau dia sulit, dia butuhkan jawaban yang paling bagus. Kalau beta kan jawab sepotong-sepotong, tapi untuk dia bahasa anak. Tapi dia coba cari, dia googling. Oh Bapak pun omong belum lengkap, ini yang lengkap. Nah coba cari di kampung, dong mengerti googling, kosonde. Malah dong oleng. Jadi kita pergi untuk memberikan sesuatu buat orang lain. Itu kalau mau lihat apa tadi? Mau hidup yang kekal. Berlari bersegera, mendapatkan Tuhan, bertekuk lutut di hadapan Tuhan, berserah kepada Tuhan. Sekarang bagi hidup kepada Tuhan, kepada orang lain. Hidup yang mau menjadi berkat bagi orang lain. Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah. Jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada siapa? Tolong dijawab, kepada siapa? Kepada orang-orang miskin yang bakal sampai mati pun, sampai lu mati juga, dia tidak akan bisa balas. Tapi siapa yang bisa balas kita? Bapa di sorga. Dia tidak bilang dikasih orang-orang hebat, tapi dia bilang dikasih orang-orang yang miskin. Karena yang miskin sampai kita mati, yang kita yang berkorban kasihan dong juga, sampai kita mati pun dia tidak akan mampu membalas kita. Tapi yang balas Tuhan. Pergi, lihat orang yang miskin rohani. Lihat orang-orang yang hidup dalam kondisi terpuruk secara rohani. Yang belum bisa, Alkitab berkata, belum bisa membedakan tangan kiri dan tangan kanan. Mari kita punya hati. Saya sungguh-sungguh omong dalam nama Tuhan Yesus ya. Kita punya hati. Kita orang-orang persekutuan doa, kita punya otak ini harus lebih dicerahkan daripada orang-orang yang di luar. Kita punya hati. Makanya ada apa? Sampai tadi Maas itu saya rasa mungkin dia punya kaki cukup keram itu. Itu untuk apa? Apa hanya mau mengada-ada buat acara doa begitu? Sampai nangis-nangis begitu. Kadang-kadang kalau kita tidak mengerti, kita rasa biasa-biasa saja. Tapi orang yang berdoa dengan hati, dia punya hati yang sungguh kalau sekiranya doa itu dijawab oleh Tuhan dan melawat banyak orang. Doa saja sudah melawat Tuhan, mengundang Tuhan melawat kita. Apalagi waktu kita pergi. Makanya itu bilang, pergilah, jualah. Bukan baterai di tempat, sekarang ada bisa baterai di tempat ya kayak ini. Orang jual RB sambil posting di mana lagi? Facebook, baterai di tempat. Kalau mau jual bilang sayang, yang ini sayang, yang cocok, pokoknya jadi mulut baminya semua. Tapi coba betul tiap hari dia mulut baminya, atau soalnya dia baterai.
Tapi kalau orang mau beli, dia bilang sayang semua orang. Mau laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil, dia bilang sayang habis. Saya tidak bilang tidak boleh berjual. Tapi apakah kita selincah itu omong tentang Tuhan? Omong Tuhan malu. Suruh berdoa dengan bet contoh berdoa yang berdoa. Tapi kalau mulu berminyak untuk berdagang, dia minta ampun. Padahal yang kasih kekuatan untuk dia berdagang. Sebetulnya waktu dia berdagang itu dia omong Tuhan bagus. Sambil berdagang omong. Ada yang sambung ini. Sambil jadi kapolsek, arahkan orang omong tentang Tuhan satu dua potong di situ. Sambil jadi pegawai negeri, omong satu dua tentang Tuhan di situ. Bukan untuk mau sok-sokan, tapi memang itu beban yang Tuhan harus taruh kepada kita. Karena bukan saja urus tentang kita, tapi urus orang lain. Jadi kepala itu kan urus diri, tapi ada tanggung jawab buat kita yang harus dilakukan. Kenapa sampai Tuhan pilih kita jadi kepala? Artinya Tuhan mau kita lakukan sesuatu di situ. Sebab dia bilang, saya sudah lakukan semua, yang kurang ini. Ada amin. Saya sungguh diberkati dengan firman Tuhan ini. Masih muda lagi. Sebetulnya banyak hal yang harus dia lakukan. Saya mau gue. Dia mau pi belacur kan udah ada uang seperti kisah anak bungsu. Ada kekayaan banyak. Ngapain cari Tuhan? Ngapain berpikir tentang kehidupan kekal? Punya duit, punya segala sesuatu, pemimpin, punya jabatan. Ngapain pikir tentang kehidupan kekal? Sehidup sekarang saja orang sudah ada yang urus beta hidup, bet cari uang sendiri, bet makan sendiri, bet kenyang sendiri, bet kaya sendiri. Harusnya kan berpikir begitu. Tapi dia bayangkan kaya tapi pikirnya tentang rohani. Nah, banyak orang kaya tidak berpikir tentang hal rohani. Dia pikir hidup hanya sekarang. Padahal yang jauh lebih panjang, ini mana yang lebih panjang? Hidup sekarang kok hidup yang nanti? Hidup yang nanti, tapi orang susah pikir yang nanti. Padahal hanya 20, 70, 80, 90, paling juga 100. Tapi lebih panjang nanti. Ketika Yesus coba mengingatkan dia berkaitan dengan orang-orang di sekitarnya, dia tidak selantang. Pertanyaan yang pertama. Ketika Yesus coba mengingatkan pemuda ini tentang ketaatan beragama, dihubungkan dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Tadi kalau untuk berhubungan dengan dia sendiri, dia lantang. Beta su lakukan, beta sone buat ini, beta son buat itu. Lalu tapi dicoba dihubungkan dengan bagaimana mempedulikan orang di sekitar dia, tidak selantang waktu omong pertama. Malah dia suara makin melemah sampai muka muram, muka sedih, kecewa. Tidak selantang menjawab seperti pertanyaan sebelumnya. Berhubungan dengan dia sendiri, dia lantang, bataria. Tapi berhubungan dengan orang lain, bagaimana memperhatikan orang lain, tidak selantang omong yang pertama. Kekayaan seolah-olah jadi berhala buat dia. Buat diri sendiri. Karena sebanyak apapun yang Tuhan beri buat kita, itu semua titipan Tuhan. Kita belum tidak kaya seperti dia. Tapi kalau ada kekayaan rohani yang ada pada kita, mari berikan kepada orang-orang di dalam rumah kita, di sekitar kita, dimanapun kita berada, di kampus kita, di sekolah kita. Itu demikian juga dengan keselamatan itu. Ketika ada pernyataan itu dari Yesus ayat yang ke-21, ayat yang ke-22, ia menjadi kecewa dan sedih. Kalau di dalam catatan Lukas dia bilang sangat sedih. Dia sangat amat sedih. Di Lukas pakai kata amat. Lukas 18 ayat 23, amat sedih. Lukas 18 ayat 23. Artinya dia bukan sedih yang main-main. Sedih sekali seperti orang mati, ada orang yang mati. Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih sebab ia sangat kaya. Di Markus dia tidak omong terlalu, dia segala macam. Tapi ini bilang amat sedih karena dia sangat kaya.
Sebab kalau dia jual semua berarti susun ada semua lagi. Padahal kalau dia mau ikut Tuhan pun mau, pasti akan Tuhan gantikan. Itu baru jual barang, baru jual lupa harta benda. Belum suruh bunuh anak. Seperti kisah Abraham dengan Ishak di Tanah Moria, di salah satu gunung di Tanah Moria. Tapi saudara lihat, iman Abraham beda dengan iman si kaya ini. Dua-dua orang kaya loh. Dua-dua orang kaya. Tapi memang sangat sukar orang kaya, orang yang beruang masuk surga karena begini. Disuruh jual semua barang, dia amat sedih. Padahal tidak disuruh jual. Bunuh lu pun saudara, bunuh lu pun mama, atau bunuh lu pun anak, bunuh segala macam. Tidak disuruh bunuh apa-apa. Tapi dia sangat sedih. Tapi beda Abraham, suruh bunuh anakmu dengan tangannya sendiri, dia siap lakukan. Tapi apa yang terjadi? Yang tidak dipikirkan itu yang terjadi. Dari semak belukar, di atas gunung di semak belukar, Tuhan menyediakan, Tuhan menggantikan seekor domba yang tidak lazim ada domba di atas gunung. Mama orang Rote kah? Orang Rote ya? Mama pernah lihat, di Rote jarang ada gunung-gunung tinggi ya, domba. Saya penelitian domba ekor tipis. Itu ambilnya dari Rote. Lalu saya punya teman hamba Tuhan, mertuanya pemilik domba ada 40-an ekor domba. Itu tidak pernah dibawa domba-domba di atas gunung. Tapi selalu di lembah, merumput di lembah. Tapi kalau Tuhan yang kerjakan, yang tidak mungkin bisa jadi mungkin. Bisa ada domba di atas gunung lalu keluar lagi dari mana? Dari semak belukar. Tapi dia saudara lihat, dia dengar begitu, dia pemuka amat sedih karena begitu banyak hartanya, karena dia sangat kaya. Saudara tahu, mau lihat kehidupan yang kekal? Mari peduli orang lain. Jangan hidup untuk diri sendiri. Ada nyanyian yang berkata, janganlah hidup untuk diri sendiri. Itu yang dia janjikan, yang dia rindukan bagi gerejanya. Jadi jangan hidup untuk diri sendiri. Tetapi ini yang dikehendaki oleh Tuhan. Ini yang diinginkan oleh Tuhan. Supaya memperhatikan yang lain. Ibadah yang murni Yakobus 1 ayat 27. Yakobus 1 ayat 27. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia ini. Perhatikan janda, perhatikan anak yatim piatu, kunjungi mereka, berikan sesuatu, kasih kepada mereka sambil menjaga diri kita supaya jangan berdosa. Maksudnya begini, waktu pi kunjungi orang, pi bantu-bantu orang itu, jangan sampai terlalu berlebih-lebihan mengekspos-nya. Kalau zaman sekarang ya Kaina ya, kadang-kadang kita ini ayat bilang begitu. Dan menjaga supaya diri sendiri jangan dicemari. Kadang-kadang kita pun tangan kanan kasih, kita pun tangan kiri pun cerita ini lebih banyak daripada tangan kanan pun cerita. Saya omong begini mengerti maksudnya. Halo, amin. Jangan sampai terlalu berlebih-lebihan mengekspos. Saya kadang-kadang kalau melihat ada pendeta yang sedikit-sedikit posting, saya tidak bilang jangan posting. Apalagi kalau pendeta laki-laki ya, sedikit-sedikit posting, lebih dari perempuan pun posting. Kalau perempuan yang posting ya memang dia pun karunia posting, gila foto. Memang tugas pendeta memang pimpin ibadah, buat ini, buat itu. Tapi kalau terlalu mengekspos juga setiap, kadang-kadang jam 7 tadi saya khotbah di sini. Jam 9 tadi saya di sini.
Barusan jam 3, nanti lagi jam 7 saya khotbah di sini. Ngapain cerita begitu? Kak Ina biasa begitu? Posting OCC berkali-kali. Saya tidak bilang tidak boleh posting, tapi ngapain lah sampai mesti ceritakan sampai ini ayat ini kalau mengerti sungguh-sungguh, dan jaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Artinya yang pi berkunjung tadi itu. Setuju dengan saya? Maksud ayat itu? Waktu pi bantu orang, jangan terlalu baca ritra terlalu. Nanti Tuhan yang balas upah kita apa yang kita lakukan. Itu ibadah yang sejati, yang murni, yang tidak bercacat. Jadi kalau yang begitu-begitu itu cacat. Kasarnya begitu. Yang ketiga ya, ini sudah jam berapa ini? Sedikit lagi. Mau lihat kehidupan yang kekal, harga yang kita harus bayar, hidup di dalam perjuangan. Ayat 23-24, kita lihat respon pemimpin muda yang kaya raya pergi dengan kecewa dan sedih meninggalkan Yesus. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu, tetapi Yesus menyambungnya lagi, anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi kalau surga itu sukar untuk masuk, harus berjuang untuk masuk. Jangan karena dia sukar lalu tidak berjuang ya. Ini kan musim tes ya. Ya kan Nuri, tes ASN ya, tes PNS. Nah orang yang mau lulus itu dia berjuang walaupun sesukar apapun soal itu, sesukar apapun syarat-syaratnya dia berupaya untuk kelengkapan paling tidak pertama lolos administrasi. Itu bukan untuk hidup kekal. Yang untuk hidup pada padoi bisa tercukupi, bisa punya pekerjaan saja, orang berjuang untuk diloloskan proposal dan skripsinya berjuang ya. Harus berjuang, makanya skripsi bisa selesai. Kalau tidak berjuang, dosen buang sedikit langsung pulanglah dengan muka yang amat sedih. Nah selamatlah di situ. Tapi mari berjuang. Mau dapatkan kehidupan yang kekal itu memang berjuang. Nyanyian sekolah minggu berkata, di dalam dunia, pintar semua hafal. Ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar tapi jiwamu mati. Tapi yang sempit, hidup berglori-glori. Nah, itu lagu sekolah minggu. Lagu sekolah minggu seperti remeh. Tapi coba saudara renungkan kalimatnya dan saudara hayati. Memang hidup menuju ke sorga itu sempit. Tapi hidup berglori-glori. Hidup yang penuh dengan kemuliaan Allah waktu sempit. Karena kita berjuang. Seperti unta berjuang masuk di dalam lubang onta. Lubang jarum, maaf maksudnya begitu. Onta yang masuk di lubang jarum, ini banyak penafsir. Ada yang tafsir seperti ini. Lubang jarum itu ke metafora yang menunjuk kepada pintu yang sempit di Yerusalem, di mana pintu itu merupakan jalan bebas keluar masuk yang menembus pintu gerbang kota yang lebih besar. Ketika ada orang yang naik onta mau masuk pintu gerbang kota, jadi ketika ada orang yang naik onta mau masuk di gerbang kota, maka orang itu harus turun dari untanya dan masuk melalui pintu yang sempit tadi. Jadi itu orang turun dari ontanya lalu dia masuk. Sedangkan ketika untanya masuk, maka unta harus menunggu sampai pintu gerbang kota dibuka. Jadi pintu yang sempit tadi, yang masuk hanya penunggang onta. Tapi onta mau jalan itu, karena susah pintunya sesak, dia harus menunggu pintu gerbang kota dibuka.
Sedangkan ketika untanya masuk, maka unta harus menunggu sampai pintu gerbang kota itu dibuka, baru setelah itu unta bisa masuk. Ini masuk akal kosonde. Menurut pendapat ini masuk akal kosonde. Dibilang masuk akal. Ini bukan sesuatu yang tidak mungkin. Lalu pendapat yang kedua bilang, unta ya unta. Lubang jarum. Jadi terserah saudara mau mengambil penafsiran yang mana. Kalau tadi dia bilang itu apa? Karena kalau sudah malam begitu pintu gerbangnya sudah ditutup, tapi ada pintu lain yang untuk orang mau masuk. Jadi hanya si orang itu turun dari ontanya, lalu dia coba masuk melalui pintu yang sempit itu, tapi ontanya tetap tinggal sampai tunggu pintu gerbangnya dibuka baru onta masuk. Itu masuk akal kosongnya, masuk akal ya. Tapi yang lain, penafsir yang lain berkata kalau unta ya unta. Lubang jarum ya lubang jarum. Artinya betul-betul dia konotasikan, dia gambarkan betul-betul itu yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Apa memang sulit orang beruang masuk dalam kerajaan surga? Seperti unta tidak bisa masuk dalam lubang. Makanya Tuhan Yesus bilang apa? Dia pakai ayat itu. Makanya Tuhan bilang lebih apa bahasanya ayat yang keberapa itu? Anak-anakku alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seekor kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Mereka makin gempar. Kalau yang begitu-begitu tadi tidak ini orang yang menafsir bilang begitu. Kalau yang begitu itu tidak bikin gempar. Tapi yang bikin gempar dari kata-kata Yesus, unta masuk lubang jarum. Karena memang unta tidak bisa masuk di lubang jarum. Ini penafsiran yang kedua. Makanya mereka gempar dan berkata seorang kepada yang lain, jika demikian siapakah yang dapat diselamatkan? Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Karena memang bagi manusia tidak mungkin onta masuk di lubang jarum. Kalau tadi itu mungkin. Tapi kalau yang begini tidak mungkin secara manusia. Tapi kalau Tuhan bilang, kalau Tuhan yang bekerja, yang tidak mungkin bisa dimungkinkan. Terserah saudara mau ambil penafsiran yang mana. Mungkin karena memang ada pintu yang sempit, itu yang namanya lubang jarum. Atau karena betul-betul jarum ya lubang jarum, pintu ya pintu, terserah kita. Makanya kenapa mereka bersikeras menggunakan lubang jarum ya lubang jarum, onta ya onta. Karena mereka ambil dari kalimat ini. Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin. Jadi kalau unta memang tidak masuk di lubang jarum, itu manusiawi. Memang tidak mungkin. Tapi kalau bagi Tuhan, itu tidak mungkin menjadi mungkin. Baik, puji Tuhan. Saya percaya Tuhan tolong kita di sore hari ini. Saya sudah berhenti pas jam 6. Mari kita jadi anak Tuhan yang betul-betul punya hati, merindukan kehidupan yang kekal. Bilang sama Tuhan, Tuhan, beta hidup tidak sekaya dia. Kalau yang kaya ini dia bersegera, hanya endingnya dia tidak dapatkan sesuatu yang baik, karena dia muka muram. Saya mau Tuhan tolong saya mau hidup kekal, saya sudah melayani. Saya sudah pimpin pujian, saya sudah singer, saya sudah main musik, saya sudah ke kampung-kampung, saya sudah berbagi sesuatu, saya sudah bagi hidup, saya sudah menyampaikan segala yang berhubungan dengan diri saya sudah buat Tuhan. Buat saya terus melihat sekeliling saya dan mau memperjuangkan kehidupan saya sampai garis finish. Supaya saya tidak pulang di tengah jalan seperti Orpa dan masuk Betlehem Yahuda menikmati kemuliaan bersama dengan Tuhan. Memang awal waktu masuk di Betlehem setengah mati Ruth harus pergi pungut jelai yang sisa yang dipotong orang, tapi orang yang setia, orang yang rajin membungkuk dari pagi sampai petang. Sampai tulang belakangnya juga mungkin capek. Tapi dari kerajinan dia, dari ketaatan dia, dari kesungguhan hati dia untuk menyelamatkan perutnya dengan mertuanya supaya kalau bisa makan. Orang yang setia, Tuhan taruh perhatian.
si Boas menaruh perhatian, si kaya raya menaruh perhatian, si penebus menaruh perhatian. Karena Boas itu penebus, gambaran Yesus Kristus Tuhan. Yang tebus kita bukan saja soal kita miskin, tapi dia tebus kita dari dosa-dosa kita. Mau lihat hidup yang kekal? Bersegera, rendahkan diri di hadapan Tuhan. Saya percaya Tuhan tolong kita. Mari tundukkan kepala. Haleluya.